عليك رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأسد أعراقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Buka halaman 30 ya? Warodat. Halaman 30 balik ke-7 di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Warodat. Hadisun. Bidalika kasiratun. Sallallahu wasallamu alaihi min ajma'iha al-huwa ajma'uha hadisu Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu al-mazkuru min sahihaini qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sahibul mas'ud inna ahadakum yajma'u qulubuhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan misla dzalika thumma yakunu mudghatan misla dzalika thumma yursiluhu ilaihi al-malaka fa yabahu bihi ar-ruha wa yu'maru bi arba'in kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin aw sa'idin wa alladhi la ilaha illallah inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta la yakun bainahu wa bainaha ila zira'un fa yasbiqu al-kitabu fa ya'malu bi amali ahli nari fa yadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nari hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila zira'un fa yasbiqu al-kitabu fa ya'malu bi amali ahli jannati fa yadkhuluha rawahu Bukhari wa Muslim. Fi hadha hadis sahih ma yujibu adimul khawfi lil mutiina ma yujibu adimul khawfi lil mutiina al muslimina fadlan anil asir al musiin thumma inna insana ya'muhu bi bani ummihi ila waqti ayyasha Allahu urujahu minha ya'bil hamdi aw aksarihi aw balihi wa huwa satu asyurin pada kharaja min bani ummihi pada badalika awal ummihi ad-dunyawiyyi. Maju sini, masuk isi, maju, jangan jalan. Maju. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pembahasan dan membahas tentang awal ciptaan manusia ya. Wa waradat ahaditsun fi dzalika katsiratun, dan telah datang hadis-hadis yang banyak yang menjelaskan tentang awal ciptaan seorang manusia. Ani Rasuli sallallahu wasallam alaih, itu hadis yang bersumber ya daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Al-Qur'an dalilnya ada, dari hadis ada. Ya. Wa min ajma'iha aw huwa ajma'uha. Dan di antara hadis-hadis yang paling lengkap membahas tentang awal ciptaan seorang manusia, aw huwa ajma'uha, atau itu hadis yang paling lengkap. Di selain membahas ya, tapi kalah lengkapnya sama ini terperinci dari awal sampai akhir, terperinci ya. Dikatakan ini yang
paling lengkap, al-huwa atau yang terlengkap. Ya. Hadis apa? Hadis Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Riwayat lain ada, tapi kalau lengkapnya sama hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan Allah Ta'ala ridho kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Al-madhkuru fi sahihaini yang mana disebut tercantum disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi yang pengen tahu lengkap, hendaklah dia mempunyai kitab, membaca kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada semuanya ya. Qala Abdullah bin Mas'ud mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah SAW telah meriwayatkan, telah membaca hadis, telah mengatakan, ya, wahwa shadiqul masduq, yang mana Rasulullah SAW adalah seorang yang benar dan dibenarkan. Ya, yang benar dibenarkan. Ada orang benar tapi orang tidak percaya. Tapi ini Rasulullah shadiqul masduq, benar orang percaya, orang yang dibenarkan. Karena ada orang yang benar tapi ada yang tidak percaya. Ya, Rasulullah shadiqul masduq. Ya, yang nggak pernah ada bohongnya. Ya, sebagaimana Abu Thalib ditanya oleh orang-orang kafir zaman dahulu, ya Abu Thalib, kau adalah pamannya si Muhammad kan? Kau pamannya Muhammad, kau amiknya, kau pamannya Muhammad, kau punya ponakan. Sekarang ya pengen tanya, apakah Muhammad pernah bohong apa enggak? Kemudian Abu Thalib mengatakan, ya, marwa itu kadiban qatu, aku belum pernah lihat Muhammad pembohong. Ya, aku belum pernah lihat Muhammad pembohong. Ini bukan Abu Thalib, Abu Lahab. Abu Lahab biasa kalau musuh sama musuh apa tuh? Jatuh apa ngabelain? Saling nyerang. Jadi orang kafir nanya ke Abu Lahab, kau amiknya, kau paman daripada Muhammad. Sekarang pengen tanya nih, Muhammad pernah bohong enggak punya anak? Dibilang gunakan ke Muhammad tidak pernah bohong sama sekali. Nah, jadi kalau keutamaan seseorang yang ngomongnya seorang musuhnya, ini nggak diragukan lagi. Kalau teman-teman bela pantas, ya gimana? Orang yang baik temannya, enggak. Tapi kalau kita udah dikatakan hebat sama musuh, baru apa? Nah, jadi al-fadlu bima syahida bil a'da'u. Keutamaan seorang kalau musuhnya udah bersaksi sama dia. Kalau musuh udah bersama dia, kehebatannya berarti nggak diragukan lagi. Kalau teman muji teman biasa, teman dekat muji teman biasa. Seperti Bang Ian tanya, bagaimana Bang Jenal? Orang baik. Ya, temannya baik. Bang Jenal gimana ya? Orang baik. Ya, temannya. Nah, cari siapa musuh dia kira-kira? Musuh dia siapa tanya? Gimana Bang Ian? Kalau musuh muji berarti benar-benar hebat. Tanya juga nih. Paham nggak? Nah itu kalau yang bilang musuh, kalau musuh dibilang jempol, karena nggak ada salah lagi. Dia musuhnya tapi mau diapain lagi emang nggak pernah bohong. Maka dikatakan shadiq al-masduq, ya yang benar dibenarkan. Bagaimana bunyi hadisnya? Inna ahadakum yujma'u fulukuhu fi batikum hiya arba'ina yawman nutfatan. Sebelumnya seorang di antara kalian dikumpulkan, ditaruh bentuknya di dalam perut ibunya, di bulan perut ibunya, ya selama 40 hari masih dalam bentuk sperma. Kan terjadi persetubuhan, ya suami sama istri persetubuhan, kan ejakulasi. Jadi atau ejakulasi kan? Ya. Orgasme kan juga? Ya, juga. Enggak. Jadi enggak sambil gitu-gituan sih. Jadi ejakulasi atau orgasme kan bentuk keluarnya sperma. Benar enggak? Itu dalam rahimnya 40 hari masih bentuk sperma. Belum ada perubahan. Masih cairan. Ya, 40 hari. 40 hari berapa bulan? Sebulan berapa? 2 hari. Udah dites matematik belum? Belum. Hah? Ayo nih. Lupa kan? Lupa. Kan biasa kalau pakai tes berapa lama? 2 bulan. 2 bulanan lebih. Itu pernah gitu kemarin.
Enggak. Ini yang baru nih, Stan, yang baru nih. Iya maksudnya SPEK 2 bulan lebih. Aspek itu sangat lambat, Lambat, Sat. lambat berat dalam head pakai aspek. Nah, kan seorang wanita nggak maksudnya tiap bulan daripada head. Iya. Anggap kan 1 bulan nggak head, pakai SPEK. Udah Iya. tahu hamil belum? Iya. Dari tespek. Dari tespek. Iya, 2 garis ya. Iya, 2 garis. Kalau 1 nggak hamil. Enggak, gagal. Hamil. Kalau 3 Oh, banyak. Empat. Oh gitu ya, gitu. Anda nggak ngerti, Anda lupa tuh. Ya udah iman aja pokok. Kalau kita SPEK belum tentu hamil gitu aja. Iya. Paham ya? Ini pada emang pada hujan pada bingung. Dan hujan ini bocor. Angin. Emang ada yang masih jemur-jemuran? Biasa orang kalau hujan resah nih, lagi jemur duit, atau dia lagi jemur pakaian, bingung bener bingung. Namanya juga kita nggak hujanan sih. Kami ada bocor Pak Ami. Dia kabur. Lagi ngecek. Ya. Jadi seorang di antara kalian ya dikumpulkan di rahim ibunya, ya 40 hari masih bentuk sperma. Masih bentuk sperma udah. Masih sperma aja udah, masih sperma. Ya, kemudian sumayakunu ala qatan misla dzalika. Kemudian dia sperma berubah setelah 40 hari, hari ke-41 berubah menjadi segumpal darah. Nah, hari 41 dari awal hari sampai hari 40 biasa, hari ke-41 baru segumpal darah. Berapa lama segumpal darah? 40 hari juga. Misla dzalika seperti awalnya. 40 hari seperti sperma, 40 hari bentuk apa? Segumpal darah. Cuma yakunu mudghatan misla dzalika. Kemudian dari segumpal darah berubah menjadi segumpal daging selama 40 hari lagi. Jadi berapa tuh? 40 tambah ketiga berapa? 120. Kan 20 berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. Berarti kalau udah 4 bulan gimana 4 bulan? Ini 4 bulan ya suma yursilullahu ilaihi al-malaka. Kemudian pas sudah 4 bulan Allah Ta'ala kirim ya satu malaikat. Malaikat bukan Jibril, bukan Israel. Enggak ada yang nama 10. Pokoknya malaikat tersebut bukan apa tuh? Nanti ada bagian rezeki, tapi maksudnya bukan yang sebut malaikat dikirim sama Allah Ta'ala. Ngapain? Ya, bayan bahu fihiruh. Ya, malaikat tersebut mengasih ruhnya, nyawa. Yang tadi dari awal hari sampai 4 bulan awal, nyawanya, ruhnya numpang sama ibunya. Jadi ibunya menghidupi dirinya dan diri anak-anak. Tuh, masih nempel. Begitu 4 bulan, ruhnya nyawanya sendiri. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Nempel masih, jadi dari tahun pertama tuh sampai 120 hari masih apa tuh? Masih ikutin nyawa ibunya, ruh ibunya. Tapi gitu 4 bulan, 120 hari kasih terus sendiri, nyawa sendiri. Baru dia nafas, baru ada yang minta. Paham ya? Kemudian wayuk maru bi arba'i kalimatin. Allah telah suruh malaikat tersebut untuk menentukan buat dia 4 hal. 4 hal apa? Bikatbi rizkihi. Pertama, wahai malaikatku, tentukan buat dia rizkinya. Untuk buat dia rizkinya. Itu teratur. Rizkinya dia sekarang, rizki sekarang. Apa mana rizki? Pemberian. Apa mana pemberian? Sesuatu yang Allah berikan, baik apapun juga namanya rizki. Kita umumnya rizki ini omongnya duit tua. Iya. Duit, makanan. Padahal sehat rizki gak? Rizki. Bisa dapat rizki gak? Rizki. Dapat nikmat tidur rizki. Supaya pemberian Allah Ta'ala rizki. Nah ini dikait kata malaikat Allah Ta'ala, tulis buat dia hamba tersebut rizki yang tulis. Tulis dalam bentuk apa? Ya supaya ada. Ya. Nah, kemudian wa ajalihi, tentukan ajalnya, kapan dia mati. Nah, kapan dia mati tentuin. Dia mati 50 tahun, dia mati 10 tahun, mati 12 tahun. Jadi kita nggak tahu. Udah tentu di kita udah diatur sama Allah Ta'ala, ajal kita kapan kita mati udah kita nggak ada yang tahu kapan kita bakal mati. Di antara kita yang banyak ini nggak tahu siapa yang duluan. Ya. Mungkin ada belakangan atau duluan, ada yang atur duluan, ada belakangan. Nah,
Sama aja kata Jenal, sama aja. Omongannya putar-putar. Iya. Sama juga. Paham ya? Jadi kita nggak tahu. Karena beda-beda nggak? Beda-beda ya. Yang tua belum tentu mati duluan. Yang muda berarti mati belakangan. Udah. Nah kita nggak tahu. Paham ya? Nah, kemudian wa amalihi, tulis dia amalnya dia, apa perbuatan dia dari semenjak dia nanti dari kecil sampai mati, apa kerjaan dia, amalnya dia, apa amal baik, apa amal maksiatnya, ya udah Allah tentu. Karena ini kita hadir di sini di tempat di musyawarah bersama, ini udah Allah tulis. Waktu kita masih umur berapa tuh? 120 hari, 4 bulan ya, ditentukan ya. Anggap sekarang Jenal Abidin, Abidin bukan Arifin. Wah, kalau Arifin, menurut Arifin ada kakak ya. Paham ya? Jadi Jenal Abidin dan bin Mustafa ya, di ala tentuin malam Selasa tanggal berapa Oktober kan? 14. Oktober hadir di Gunung Salma. Ngajian ditulis, udah kalau tentu. Nanti yuk makan yang paling banyak udah. Komplit. Komplit banyak udah kita. Makanya tenang kalau udah kita udah Allah telah atur semuanya. Selama kita hidup masih ada bagi rezeki. Kita mati rezeki habis kayak gitu aja. Kita hidup udah usaha Allah tadi itu udah Allah telah, jangan bingung sama yang aku jamin. Yang udah jauh udah. Bang Ian tadi dapat cepet. Dapat cepet. Dapat cepet tadi. Makan mie lagi tadi. Ya apaan tuh nggak tahu. Ya paham nggak? Dikasih Allah Taala. Ya, ini udah Allah tentuin. Ya. Nah, tapi terakhir nih. Ya. Syaki wa syakiyin au sa'idin. Tentukan wahai malaikatku. Ini orang penghuni surga apa penghuni neraka? Kita misteri. Kita semua yang hadir ini nggak bisa kita mengatakan kita orang surga, nggak bisa. Kita orang neraka nggak bisa. Wallahu a'lam. Yang penting apa? Persembahkan takwa aja. Tapi biasa umumnya ciri-ciri orang surga sama kita udah ada. Amin. Allah suruh takwa, kita takwa. Allah suruh sholat, kita sholat. Allah telah suruh ngaji, kita ngaji. Kita ciri-ciri orang surga kita ada, udah ada. Alhamdulillah. Kenapa? Ciri-ciri orang surga Allah telah kasih taufik, Allah mudahkan untuk taat. Ciri-ciri orang neraka susah untuk taat. Ada orang sampai sekarang belum sholat maghrib, ada gak? Ada yang makan barang haram, ada masih maksiat. Udah, kita nggak bilang lu orang neraka, nggak bisa ngomong gitu. Ya, kadang-kadang kan dia ngomong nyala kita nih, dia bilang apa? Lu ngaji belum tentu masuk surga, yang benar. Lu sholat belum benar. Tapi gue ciri-ciri orang surga udah ada punya. Dosa gue udah ada. Harus lu taat, gue apa tuh? Taat. Gue taat. Harus suruh sholat, gue sholat. Kalau suruh ngaji, gue ngaji. Kalau suruh tinggal yang haram, gue tinggalin. Berarti emang gue belum tentu, tapi gue ciri-ciri udah ada. Lalu emang bukan orang neraka, tapi ciri-ciri orang neraka udah ada. Lu bandel, melawan Allah Ta'ala, sholat gak mau, dia gak mau. Lu udah ada ciri-ciri. Iya. Benar. Ya, insyaAllah. Ya. Amin. Kita minta Allah Ta'ala, Allah Insya Allah. Jadi surga udah ada semuanya, yang penting persembahkan takwa aja. Sebagaimana ada satu orang soleh, ya, orang rajin ibadah. Oh, masya Allah ibadahnya. Allah kirim malaikat, wahai malaikat turun kepada hambaku bulan-bulan. Kasih tahu dia orang neraka. Dia orang ahli taat, ahli ibadah, masya Allah. Kasih tahu hambaku bahwa dia neraka. Ada datang ke rumahnya, ya, ada dikasih makan, dikasih minum nggak mau. Ya, malaikat dan bentuk orang. Ya, bentuk orang, malaikat itu kalau jumpai orang nggak bentuk asli karena malaikat terbuat dari nur, nggak bisa kita lihat. Kita kan bisa malaikat, malaikat itu menjelma menjadi manusia, baru kita bisa lihat. Kalau wajah asli nggak bisa. Bisa wajah asli malaikat, nanti kalau kita sakaratul maut. Kalau sakaratul maut kita meninggal dunia, malaikat Israil nampak mati kita lihat. Dia doang yang lihat, yang mau mati. Kita nggak bisa lihat, nggak bisa, paham nggak? Nah, ya paham. Nah di sini ya malaikat tersebut ya tanya, kalau kau nggak mau makan, nggak mau ini, berarti kau malaikat. Ya aku malaikat. Kira-kira ada kabar apa? Yang akan memberi kabar di Allah Ta'ala bahwa kamu adalah penghuni neraka. Nah kita kira-kira nih, kita rajin ngaji, sholat, ibadah, dikasih tahu ahli neraka, berhenti kan ibadah kira-kira? Pingsan. Berhenti kan kira-kira? Pingsan, Stan.
Satu bisa kita berhenti nggak? Sudah ada nggak? Cuma deh gua salah nih. Cuma gua apa tuh? Gua yang ngambek udah ngambek. Cuma begini, cuma saya taat, cuma saya takut, cuma deh karena pada neraka. Oh, Anda ada neraka. Oh begitu. Apa jawabannya? Saya makhluk Allah. Saya makhluk Allah. Disuruh taat, saya taat. Suruh takwa, saya takwa. Tapi nanti hak Allah Ta'ala, Allah mau tempatin di surga, ya, apa-apa, di neraka nggak apa-apa. Yang penting saya udah memenuhi kewajiban sebagai muslim, saya taat, udah lanjut ke Allah Ta'ala. Berarti dia jangan begitu. Berani. Kenapa enggak? Akhirnya balik lagi Allah Ta'ala, ya Allah, apa hambamu bulan-bulan nggak kaget, nggak pingsan di dalam neraka. Ya, balik lagi historia surga. Jadi apa? Ibadahnya mereka bukan karena takut, bukan karena mau surga, bukan karena takut neraka, dah gitu. Ini derajat pertama. Kita ibadah kita nih, kita taat kenapa? Karena kita pengen masuk surga. Kita nggak mau bahasa kenapa? Karena kita takut neraka. Ini kelas kita. Dan kita, jadinya ibadah mereka emang suruh taat aja, suruh takwa. Sekalipun Allah Ta'ala nggak cinta surga, saya tetap takwa. Sekalipun Allah Ta'ala nggak cinta neraka, saya tetap takwa. Karena ibadahnya bukan karena mau surga, bukan karena aku takut neraka. Tuh, dia tertinggi. Karena ini kita kalau nggak ada neraka, nggak ada surga, mau ibadah nggak? Nggak baik. Tapi orang tentu bukan karena gitu lah. Ini kelas tinggi. Bisa nggak kita begitu kira-kira? Kalau begitu, wah hebat benar. Kenapa ente nggak masyad? Anda takut azab neraka. Kenapa ente taat? Anda pengen masuk surga untuk bidadari. Jadi taat karena ada surga. Meninggalkan masyad karena takut sama mas iman kelas bawah. Kalau kelas rendah, kelas aulia, mereka merasa kewajiban. Sekalipun Allah telah ngacibkan surga, saya tetap taat. Sekalipun Allah telah ngacibkan neraka, saya tetap taat. Nggak tahu urusan, seperti saya taat. Nah, jadi berarti seperti apa? Seperti karyawan ada CCTV, ya. Ada bosnya baru datang, ya bosnya namanya Ajudin, masalah. Ya, baru datang CCTV, ya. Dirajin terus, dirajin, ya, dirajin. Kok dirajin? Saya karyawan, saya punya kewajiban datang awal waktu, saya menjalankan tugas saya. Sekalipun ada kamera, nggak ada kamera, ada bos, nggak ada bos, saya tetap rajin. Ada ajudin, saya tetap rajin. Paham nggak? Udah, emang kewajiban nggak? Kewajiban sih begitu. Ini ajudin dan terlambat, dia tak terlambat. Ya, paham ya? Atau orang mana itu nggak tahu. Jadi udah, karena udah Allah Ta'ala itu udah emang sudah udah nggak mikir yang lain kan. Ya, hebat ya begini. Hebat ya. Jadi kan kita, ya. Kemudian ya apa disuruh sampai rezekinya, ajalnya, amalnya orang surga apa neraka. Ya. Walladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu jannati. Demi Allah, ya ada Tuhan kecuali Dia. Ya. Sungguhnya di antara kalian ada yang beramal dengan amal orang surga. Tiap hari taat, tiap hari sholat, tiap hari ibadah. Ya, ada seorang yang tiap hari kerjaannya seakan-akan pekerjaan surga. Mayakun hatta mayakuna baina wa baina ilaihi sampai dia lagi masuk surga sebentar lagi. Maksudnya ibadahnya maksimal, taatnya bagus. Sampai saya dia masuk surga udah dekat benar. Fayasbiqu ya alai kitab. Ya, Allah punya takdir beda. Ya umurnya, kalau punya takdir beda, Faya malu jah amalinar. Ya di akhir umurnya dia mengerjakan pekerjaan calon penghuni neraka. Ya neraka, mungkin dia murtad, Faya sepuluha, maka dia masuk neraka. Siapa contohnya? Barsisu. Ya, orang ahli taat, ahli ibadah. Ya, udah pokoknya akhir, masya Allah deh, taatnya masya Allah. Di akhir umurnya emang Allah terjadi dia ahli neraka. Ya, di akhir umurnya dia murtad. Paham nggak? Murtad, padahal ahli taat, ahli ibadah, masya Allah, orang hebat. Di akhir umurnya dia murtad. Ahli murtad, ahli masuk apa? Sholatnya hilang, puasanya hilang, taatnya hilang. Kenapa?
emang Allah tentuin dia awalnya ahli neraka. Jadi amalnya dia ketaatan dia nggak pada keren. Ya, dan lanjutannya nih. Wa inna ahadakum la ya'malu jahannam. Ada seorang di antara kalian yang tiap hari kerjaannya mengerjakan perbuatan maksiat, mengerjakan ahli neraka. Maksiat semua. Kalau nggak mau, maksiat semua deh. Ya. Hatta mayakuna baina wa bainal hijrah, sampai jarak dia sama neraka sangat satu hasta. Ya, 50 cm dekat benar. Fayas bidu al-kitab. Datang ketentuan takdir Allah Ta'ala. Ketentuannya dia ahli surga. Faya malu dia amal jannati bayukulah. Ya, dia ahlunya dia mengerjakan pekerjaan orang surga, kemudian di masuk surga. Sehari-hari maksiat, kalau taat. Menjelang berapa bulan sebelum meninggal dunia, ya Allah Ta'ala kasih dia tobat, ya jangan kasih sadar, dia insaf, ya dia ibadah. Dia ibadah kemudian ya mati surga. Padahal sehari-hari amalnya apa? Maksiat. Tapi Allah Ta'ala itu beda. Tidak ada orang-orang kafir. Ada kebanyakan orang-orang kafir yang ahli maksiat, tiba-tiba masih orang kafir. Datang hidayah di masuk Islam, dia syahadat. Nggak berapa lama, apa tuh? Meninggal. Mati. Amalnya belum ada. Surga. Padahal sehari pekerjaan apa? Maksiat. Maknanya apa? Maknanya kita nggak tahu, kita nih orang surga neraka kita nggak tahu. Allah a'lam. Ya, yang penting persembahkan takwa aja. Perjalanan bilang tadi di awal. Ya, ciri-ciri orang surga itu udah berada. Kita taat, insya Allah. Ya, kenapa? Karena kalau kita kerjakan ciri orang surga, insya Allah kita harus surga, insya Allah. Ya, kenapa? Surga bilang apa? Yang minta, yang rindu padaku, aku rindu padanya. Yang takut sama neraka, neraka aku akan menjauhkan diriku daripadanya. Kita sama surga kan enggak? Nah, kangen, kalau kangen sama kita. Kita neraka Takut. Takut nggak? Takut. Nah, kita berarti itu neraka nggak mau dekat sama kita. Yang minta masuk ke surga, insya Allah alhamdulillah surganya. Yang menjauh daripada neraka, insya Allah tunjukkan dari neraka. Nah, ini serahkan semua sama Allah Ta'ala. Ya. Jadi memang kita bisa nonton surga neraka bisa tentuin. Tapi ciri-ciri surga kita udah ada. Kunci takwa, kunci taat ya, insya Allah sampai kita ajar hidup kita ya. Yang penting kita mati husnul khotimah ya, mati membawa iman ya. Wa fi hadzal hadis sahih rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi di sana Bukhari ada, ya di kitab Muslim ada semua ya. Wa fi hadzal hadis sahih, dalam hadis sahih ini ma yujibu azimal khawfi lil muti'in al muslimin. Ya, hadis ini menyebabkan orang-orang yang taat yang berbuat baik ada rasa takut. Takut, bukan dia berhenti. Kalau saya berhenti untuk masuk surga, saya percaya ibadah, saya berhenti ibadahnya, enggak. Terus khawatirannya ada, tapi dia apa tuh? Tetap kontinu sama apa? Sama taat, sama taat kontinu. Ya. Fadlan anil asin al musiin. Apalagi ya tersebut mesti lagi ada sama orang ahli maksiat. Yang taat aja masih takut dia nggak surga, takut neraka. Yang orang maksiat mesti lebih takut lagi. Dia tenang-tenang aja lagi yang ahli maksiat. Nah, jadi ya saya sekarang nggak mau taat, saya nggak mau takwa. Ya, kenapa? Taat cuma amal kita nggak bisa masukin kita ke surga. Benar. Ya, ina ahadakum la yuhajjana bi amalih. Ya, seorang di antara kalian enggak surga bukan karena amalnya. Kenapa? Karena rahmat Allah. Tapi ingat, rahmat Allah diberikan buat siapa? Buat orang yang takwa. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah dekat atau diberikan kepada orang yang takwa. Nah, udah kita takwa aja dapat rahmat. Tadi seperti yang dibilang orang kafir, dia belum ada amalnya, belum ada taatnya. Dia umumnya dia syahadat masuk Islam, surga nggak? Surga. Ada amalnya nggak? Belum. Sholat belum ada, puasa belum ada, zakat belum ada, haji belum ada, nol amalnya. Tapi Allah Ta'ala pandang apa? Imannya masuk surga. Jadi mungkin waktu dia pengen apa tuh? Waktu syahadat dia pengen apa? Taat sama Allah Ta'ala. Ajalnya menjemput dia. Aja dia belum apa-apa, belum ada amalnya. Karena masih ada iman di hatinya, Allah masukin dia ke surga.
Ya, insyaallah kita kalau takut kepada Allah Taala, Amin. ya, ciri-ciri orang soleh kita ada, ya, insyaallah kita bisa menjadi orang-orang yang didikan surga. Amin ya rabbal alamin. Ya. Summa innal insana yanqusu fi bati ummihi ila waqti ayyashallahu furujahu minha. Kemudian seorang jabang bayi, ya seseorang tersebut, ya berada di perut ibunya, di rahim ibunya sampai waktu yang Allah Ta'ala kehendaki. Sampai kapan? Ya nggak sama. Ya minha, ya, sampai Allah Ta'ala kehendaki untuk keluar, sampai Allah kehendaki untuk lahir. Minha li'akul hamli au aksarihi au ghalibi. Ya, di antaranya ada yang lahir 6 bulan, akul hamil itu 6 bulan. Ada yang lebih daripada 6 bulan, ya, ada yang 10 bulan, ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun, au ghalibi atau emang umumnya 9 bulan. Jadi lahir nggak sama. Jadi yang seorang ibu lahir nggak mesti 9 bulan, nggak mesti. Maka kasih tahu kepada yang punya istri, ya, ada yang isinya ada hamil nggak? Jangan isinya hamil lah. Ya, jangan takut sama apa tuh? Sama kehamilan. Jangan takut. Jangan takut. Artinya apa jangan takut? Emang yang nyiptain belum suruh keluar, tenang aja. Ya, udah kasih balon, kasih obat perangsang, apalagi tuh, kasih vitamin supaya keluar. Ilmu agama, ilmu dokter nggak nyambung. Ya, anak pernah takut-takutin, bilang, ya, kalau 9 bulan itu air ketuban meracuni bayi katanya. Bayi akan terganggu kesehatannya, akan minum racun dari air ketuban karena air ketuban itu udah lama, jadi nanti bakal membahayakan perkembangan bayi. Sama dokter juga bilang itu takutin. Tapi kita kan ngaji, kita ngerti ilmu agama, nggak mungkin begitu. Ya udah salah aja. Ya jangan dipaksa untuk keluar. Bagaimana Nabi minggu lalu pengen dapat piagam 17 Agustus, 7 Agustus dilahirin, disesar semuanya, ada yang begitu. Ada, jadi yang masih muda disediakan itu bayi masih kayak botol. Ada, ya Allah, bakal apa ngejar sertifikat, ngejar piagam, bakal apa sih? Udah nanti emang disuruh keluar amal penciptaan keluar udah. Ada yang 6 bulan, ada yang kurang, ada yang macam-macam. Ada yang hamil tuh ada yang kurang 6 bulan. Ada yang udah tua atau keguguran, ada nggak? Ada. Ada. Pernah ya Islam hamil anggur. Ada hamil anggur? Hilang benar hamil gak sih? Benar. Hah? Hilang keluar. Enggak, maksudnya waktu di USG ada bayi gak? Hah? Ada. Ini pernah gak hamil? Belum. Jadi apa tuh? Masih Gumpalan. Atau hilang aja? Ya, berarti emang belum hamil berarti? Udah gumpal darah kali. Tapi hilang tapi keguguran nggak? Dari apa tuh? Hilang aja. Apa ya? Ya biasa kalau hilang kan keguguran. Ya ada yang itu keguguran, ada yang keguguran ya. Wahwa di 1 asyurin umumnya adalah 9 bulan. Umumnya 9 bulan. 9 bulan. Faidah kharaja min bati ummihi, ya padalika awal umri dunyawi. Kalau udah keluar udah lahir dari perut ibunya, udah keluar dari perut ibunya, itulah awal umur dunianya. Ya, sebenarnya. Kenapa 9? Anggap kita 9 bulan, kenapa umur kita nggak tambah 9 bulan? Anggap karena kita di perut ibu kita 9 bulan. Ya, jadi umurnya anggap 50 tahun atau 60 tahun. Kenapa nggak dibilang 60 tahun 9 bulan? Karena belum lahir. Jadi yang dihitung adalah kelahiran. Di perut ibunya, anggap ada orang di perut ibunya 2 tahun. Dihitungnya 2 tahun itu enggak? Enggak, belum lahir. Jadi begitu lahir dihitung. Maka di sini penentuan jam berapa penentuan. Kenapa? Nanti kalau ada orang hamilnya anak kembar, anggap kembarnya 2. Kan bisa ada mana yang abang, mana yang adik. Yang abang yang mana? Duluan. Hah? Yang belakangnya. Iya. Sekarang sama abangnya berapa? Abangnya berapa? Itu berapa jam? Ya, sejam. 5 menit. Ya, jadi tuan abang saya lebih tua saya. Itu berapa lama? 5 menit. Abang juga. Iya. Abang juga 5 menit ya. Dia kan berapa sama? Alhamdulillah ya. Jadi emang Iya, dia duluan. keluar duluan.
ya. Jadi yang belakangan adiknya. Adek. Tapi ada beberapa tat. Hah? Kalau di orang Jawa tuh yang belakangan abangnya malah. Gitu. Pendapatnya mengiringin katanya. Oh begitu. Iya. Oh, dia Jawa gitu ya. Yang belakangan. Enggak lah. Yang mengiringin tuh. Iya. Nanti dia nendang ya. Lo duluan gitu. Oh, jadi yang Jawa yang belakangan yang Yang abangnya itu. Oh, jadi abang jagain deh, abang jagain adek duluan gitu lo ya. Pendapat. Hilang. Pendapat ya. Jadi enggak umumnya gimana kalau di hukum agama? Enggak atau hukum dunia. Yang duluan. Sama aja. Kan Duluan. dokternya yang awal, lahir awal. Abang. Iya, Ya, abang kan sama. Iya. Adanya. Udah dijawab gitu ya. Beda ya. Nah, itulah. Kalau dia keluar dari ibunya itu mulai dia dihitung umur duniawi. Umur dunia 9 bulannya nggak dihitung. Anggap 1 tahun di perut ibunya nggak dihitung karena belum lahir. Nah, paham ya? Wallahu a'lam.